warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran ini berhasil dan berkah. Kepada ketua kelas, Rafa dipimpin doanya. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita absen ya. Hadir semua? Rafa hadir? Rafael Harim Nizam hadir? Hadir. Rahel Amanda Rahayu Putri hadir? Hadir. Nizam Sinta? Hadir. Iya, hadir semua anak-anak. Pembelajaran lagu Indonesia Raya. Ya. Siap anak-anak? Ya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, kita berseru, Indonesia bersatu. Dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah belajar surah Duha, masih ingat? Alhamdulillah, kita belajar tentang membaca surah Duha dan juga menghafal surah Ad-Duha. Ad-Duha itu masih ingat arti Ad-Duha? Waktu matahari sepenggalan. Ya, kita hari ini anak-anak akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pesan pokok surah Ad-Duha. Kenapa kita perlu belajar itu? Karena anak-anak, banyak orang yang hafal surah Duha. Kan sering kalau di salat di masjid berjemaah ada imamnya baca surah Duha ya. Tapi apakah mereka paham surah Duha? Belum tentu ya. Kenapa? Karena terkadang di tengah masyarakat ada yang mengabdi anak yatim ya. Ada juga yang juga sering kalau anak yatim dibully ya. Maka pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas tentang surah Ad-Duha. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa tepuk semangat anak-anak? Bisa. Tepuk semangat. Anak-anak, perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum sahabat Umrah. Hari ini kita akan mencoba untuk meresapi isi kandungan surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu doa atau waktu di mana
wahyu yang tidak datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, 3 hari turun wahyu, 3 pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah di balik. Sahabat Umar, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit. Wahyu belum turun juga. Pulang ke rumah belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kaum kafir Quraisy. Dan mereka berkata, lihatlah Muhammad sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sudah kehilangan pegangannya. Orangnya sudah jelas. Bolak-balik datang tidak karuan. Tetapi sahabat umrah, tahukah apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan macam-macam yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu surat, yaitu Ad-Duha. Allah berfirman di dalam bahasa tafsir luas seperti ini. Ya Muhammad, saya bersumpah dengan waktu duha. Atau, ya Muhammad, demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu, seperti engkau rasakan cahaya waktu duha, dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam, atau demi segala masalah kesulitan yang pekat dalam kehidupanmu, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu ataupun membenci. Nanti saat tiba kamu di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya saat bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu hadapi. Tuduhan yang kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Sekarang pun aku berikan, tapi nanti di akhirat aku berikan sampai kamu merasa puas. Kamu minta apa, aku akan berikan. Coba ingat kalau sekarang kamu sedang susah, ingat dulu. Bukankah saat kamu yakin aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir tanpa ayah, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitarmu. Kamu sedang bingung, sedang susah, bukankah aku sering berikan petunjuk kepadamu? Lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Jadi ini pesan dalam Al-Quran, sahabat Tuhan. Kalau sedang mengalami kesusahan atau kesulitan, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan sebelumnya. Dan minta lagi ya. Maka janganlah kamu membentak orang lain, terutama anak kecil. Atau jangan kamu merendahkan orang yang minta-minta. Dan hendaklah selalu bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepadamu. Jadi sahabat umrah, bisa disimpulkan bahwa isi kandungan Ad-Duha adalah sebagai pertama, Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara, bukan berarti Allah meninggalkan atau membenci Rasulullah. Yang kedua, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang ketiga, larangan membentak atau merendahkan anak yatim dan orang yang minta-minta. Selanjutnya, selalu mensyukuri nikmat Allah. Yang terakhir, dalam surat ini ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mendapat perlindungan saat beliau yatim, dan petunjuk saat beliau kebingungan, dan mendapat kecukupan saat beliau kekurangan. Nah, sahabat murah sudah paham tentang isi kandungan surah Ad-Duha. Sudah menonton video tentang pesan pokok atau kandungan surat Duha tadi kan? Ada yang ingin ditanyakan? Apa atau sudah paham semua? Paham, alhamdulillah. Tugas anak-anak sekarang adalah menulis kandungan surat Duha, dan nanti setelah ditulis akan ditampilkan atau dipresentasikan dan dibacakan di depan perwakilan ya, satu kelompok 2 orang yang berdiri di depan dan membaca pesan pokok dari surah Duha. Silakan anak-anak berdiskusi dan menulis pesan pokok surah Duha. Silakan. Bertulis salah satu ya, tulis saya. Tulis berapa yang menurut anak-anak pesan pokok surah Duha.
Ya, ini di kelompok ya, kelompok 4 kedua. Siapa namanya keduanya? Apa? Dia ketua, dia Pitaloka ya. Siapa ini? Kelompok berapa ini? Ini ditulis kelompok 2, kedua, boleh. Nah, ditulis ya. Jangan tulis. Ini anak-anak. Ini ditulis kelompok kelompok 3. Silakan ditulis kelompok 3. Ketua ya, ketua dengan anggota ya. Tulis ketua, anggota ditulis segalanya. Ya, yang kesulitan. Ya, ini semua ya. Satu kelompok dia. Anggota. Siapa ini? Wena, itu bisa ya. Itu bisa. Bagaimana anak-anak? Sudah semua menulis pesan pokok surat duha? Enggak? Iya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi anak-anak tentang pesan pokok surat duha. Kelompok 1 diwakili oleh 2 orang, ketua dengan anggotanya 1. Silakan. Nanti disebutkan Kami dari kelompok 1 akan membacakan pesan pokok surat Al-Duha. Bantahan Allah terhadap didikan orang muslim. 2. Perintah bersyukur atas nikmat Allah. 3. Tidak boleh memperlakukan anak yatim secara sewenang-wenang. 4. Larangan menghati anak yatim. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan pesan pokok surat Al-Duha. 1. Penampilan Allah Ta'ala bahasa tidak akan meninggalkan Nabi. 2. Larangan memperlakukan anak yatim dengan suang sawi. 3.
Coba Najam, Liza, baca Liza. Coba, di pembut Liza. 3. Larangan menghardik orang yang meminta-minta. Ya, jadi Liza. 4. Pemerintah bersyukur. Iya, tepuk tangan dulu. Kelompok 3, mana kelompok 3? Dari sini ya. Dari sini. Kami dari kelompok 3 membacakan pesan pokok surat Al-Baqarah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pokok surat Al-Baqarah. Pesan pokok surat Ad-Duha. 1. Bantahan atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. 2. Larangan menghardik orang yang meminta-minta. 3. Perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan selanjutnya kelompok 4. Ya. Kelompok 4 lanjut ya. Ya, nah kita penting Naila. Nah, ya. Berempat. Kalau tidak dengan Naila apa? Dia yang ya, silakan dibacakan dia. Pesan pokok surat 2. Pesan pokok surat 2. 1. Cukup tepuk tangan untuk kelompok. Baik, anak-anak sekalian, anak-anak sudah berdiskusi tentang pesan pokok surat Duha. Bagaimana perasaannya? Paham surat Duha pesan pokoknya kira-kira? Alhamdulillah. Ya. Baik, anak-anak. Pesan pokok surat Duha itu tidak banyak. Pertama, kita simpulkan ya, bersama-sama. Penegasan bahwa Allah tidak akan meninggalkan dan membenci Rasulullah. 2. Bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan kaum Quraisy. Yang ketiga, Allah berjanji akan melepaskan segala kesusahan Nabi. Yang keempat, larangan memperlakukan anak yatim dengan semena-mena. Jadi kalau ada anak yang orang tuanya meninggal, tak boleh kita menghardiknya, menghinanya, ya. Justru harus kita rangkul, kita berajak berteman, kita kasihi, kita sayangi, ya. Paham Adrian? Iya. Yang selanjutnya, larangan menghardik orang yang meminta-minta. Kalau ada orang yang meminta, kalau kita tak bisa memberi, maka jangan dihina, dimarahi, dihardik, tak boleh ya anak-anak. Iya. Yang selanjutnya, perintah bersyukur kepada atas nikmat Allah. Anak-anak kita ini sudah banyak nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Jauh dibanding dulu susah kita belajar ya. Kira-kira sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada hari ini cukup. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup, ketua kelas pimpin doa selesai belajar. Silakan. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam pada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.